makan? Sudah segera semua kan? Sudah siap menerima santapan santapan. Santapan apa? Otak dan rohani. Baterainya. Hati. Dan juga motivasi. Kali ini kita akan mengadakan bicara seperti yang dijadwal itu Mas Debi. Apa di sini? Nah, Mas Debi ini Sakaijin, ahli nuklir dari Toshiba. Ya, yang sekarang akan membawakan tema yang sangat inspirasional, berbagi inspirational share, yaitu temanya life is choice. Seperti apa choice yang akan kita dengarkan? Baiklah, saya serahkan saja kepada Mas Debi 30 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran sore sampai belakang? Yang bagi masih makan silakan dilanjut. Gak apa-apa, gak usah malu. Jadi sedikit sharing tentang yang mungkin bagi kita sudah sering dengar gitu. Hidup itu pilihan. Life is choice. Dan di sini pilihan-pilihan yang kita ambil, termasuk kawan-kawan di sini, ini adalah yang luar biasa sekali gitu. Kenapa? Di antara sekian banyak orang Indonesia yang ada di Tokoda yang Muslim, teman-teman ini orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Nanti kita bahas. Dan insya Allah, apalagi habis tadi kuliah subuh, kemudian dibimbing oleh Coach Asril dengan olahraga terus main bola, habis itu diisi. Wah, ini timing yang sangat pas untuk menerima materi yang insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Satopan. Tema hari ini adalah life is choice. Your life is your choice. Ini sering kita dengar dalam sehari-hari. Kita memilih berbagai macam pilihan. Termasuk teman-teman bisa berada di sini, di Jepang, itu juga adalah hasil pilihan teman-teman. Yang ini orang mungkin nggak banyak tahu. Orang taunya, oh temen-temen udah di Jepang, dapat beasiswa, atau bekerja gitu. Ini luar biasa. Tapi pernahkah ada orang berpikir, dulu sebelum kamu ke Jepang, pilihan apa aja yang membuat kamu bisa sampai ke sini? Atau pilihan Kang Topan, kenapa ngambil nuklir gitu? Nggak banyak orang tahu. Orang cenderung melihat adalah hasil. Sementara proses itu tidak pernah ditanyakan biasanya. Tapi teman-teman di sini adalah teman-teman yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat, setiap pilihan itu biasanya berbagai macam muncul konsekuensi. Makanya biasanya orang ada yang berkata bahwa hidup ini adalah susah. Hidup ini adalah susah. Kenapa? Kita sedikit berbincang. Ini terlepas benar atau salah, baik atau buruk, tapi hidup itu adalah orang berkata hidup itu susah. Kita lihat seorang bapak, 3 orang di kuli pangkul. Kita lihat apa yang dia usahakan di sini. Lihat ekspresi wajahnya. Ini lagi ngerjain tugas akhir ya. Lihat, begitu lelah tampak dari wajah seorang bapak tersebut. Tiap hari berapa kilogram yang diangkat, karungan, mungkin kuintalan, bahkan tonan yang diangkat. Dan di sini mungkin di Pasar Induk kali ya, Pasar Induk Jakarta yang setiap ada truk datang maka kuli bangunan berkumpul. Tujuan apa? Memindahkan barang dari truk ke barang dagangan. Dan ini sangat banyak. Dan lagi-lagi tujuannya untuk apa mereka melakukan ini? Tidak lain adalah untuk mencari nafkah. Dan kalau kita lihat energi yang begitu luar biasa dia keluarkan, itu hanya mendapat imbalan yang gak begitu besar. Paling hanya sekitar 50.000. Begitu juga di pelabuhan. Sama juga dia kuli bangunan diangkut. Dan hasilnya tidak begitu besar, biasanya hanya 50.000 atau maksimal lah 100.000. Mungkin bagi kita 5.000 itu 500 yen. Cukup di Sokudo dapat 1 porsi. Tapi bagi mereka yang punya istri, punya anak, bahkan keluarga besar gitu, itu hanya dibiayai oleh
anggaplah 50 sampai 100 ribu. Jadi begitulah biasa energi, sampai ada yang mengatakan istilah tulang dibanting, kemudian keringat diperas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tujuannya untuk apa? Adalah tidak lain adalah untuk mencari yang namanya duit. Begitu juga di negeri kita yang kreatif. Coba kita lihat, ada yang namanya tukang ojek. Ada nggak di Jepang coba kira-kira? Atau yang pernah ke luar negeri lain ada nggak tukang ojek? Mungkin bajai lah kalau di mana? Di India gitu misalkan. Dan lagi-lagi mereka melakukan ini apa? Adalah tidak lain tujuannya untuk mencari yang namanya duit. Dan belum lagi apalagi sekarang dengan yang sering banyak berita mungkin teman-teman baca di Kaskus misalkan, pengendara motor mengklakson orang yang lagi jalan di trotoar. Yang disalahkan sih pejalan kaki. Dan masih banyak lagi hal yang terjadi di negeri Indonesia. Kemudian belum lagi apa kira-kira kalau ada gambar ini? Tambal ban. Tambal ban. Untung bukan si Rosi ya yang di sini. Sini apa dia? Yang dilakukan oleh si tukang penambal ban adalah menunggu motor yang datang untuk atau sepeda atau mobil untuk ditambal atau untuk ngisi angin. Kalau nggak ada yang datang gimana? Apa yang dilakukan oleh si tukang tambal ban? Sebar paku kan? Sebar paku di berbagai tempat. Harapannya adalah bisa orang berdatangan banyak untuk menambal ban. Lagi-lagi tujuan itu untuk apa coba? Tidak lain adalah untuk yang namanya mengejar uang atau duit. Begitu juga sama di negeri Indonesia juga ada yang sangat kreatif sekali. Saking kreatifnya mungkin negeri, ada yang bilang Indonesia nggak ada pemimpin pun nggak masalah. Kenapa? Karena autopilot. Sampai orang pun ada yang namanya ojek payung gitu. Ojek payung rata-rata berapa sekali tarik? 5.000, 7.000. Si anak yang bawa payung ini hujan-hujanan. Habis itu apa? Habis hujan berhenti, anaknya sakit. Kenapa? Karena meriang gitu. Harus ke dokter berapa biaya? 50.000. Ujung-ujungnya jadi lingkaran setan gitu istilahnya. Nah ini yang terjadi gitu. Begitu juga ada yang namanya seorang karyawan. Ini tentu saja mukanya bukan muka orang Indonesia ya. Tapi ini hanya sebagai gambaran. Indonesia lah. Indonesia lah ya. Sebelah sana. Nah, Itu Amerika. di sini adalah kalau kita lihat di dolar gitu. Ketika ada namanya seorang karyawan, secara umum tentu saja berbeda untuk yang level manajemen ke atas. Secara umum yang namanya pegawai itu adalah ngejar uang, ngejar jabatan, tapi semua itu nggak kekejar-kejar. Jadi ini ibaratnya nggak keraih-raih gitu. Uang selalu habis, kemudian jabatan nggak naik-naik, kemudian yang pasti adalah waktu selalu nggak cukup. Apalagi misalkan di Indonesia gitu, yang mana waktu di jalan itu lebih panjang. Pulang 2 jam, berangkat kerja 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam. Dan bayangkan dalam 4 jam sehari itu habis untuk di jalan. Dan itu terus berlangsung, orang melakukan itu tidak ada pilihan. Walaupun semua orang benci namanya Jakarta, tapi kira-kira orang masuk Jakarta berkurang nggak? Kalau berdasarkan berita adalah biasanya tiap habis Lebaran itu selalu ada yang namanya pendatang baru gitu. Sehingga yang namanya Jakarta ini makin lama makin padat sekali. Udah gitu yang namanya karyawan apa? Efek karyawan. Ada selalu dimarahi. Mau ada salah, mau enggak, pokoknya selalu dimarahi gitu. Ya, ada selalu ada yang namanya. Makanya ada yang bilang separuh gaji karyawan itu adalah untuk dimarahi. Kemudian ada yang bilang, wah kalau gitu enakan dosen lah. Dosen enak, waktunya bebas dan seterusnya. Gimana Pak? Pak Muslim, dosen enak nggak Pak? Enak kan? Enak dosen. Tapi bagi orang nggak kebayang dosen apa sih kerjanya. Sebelum misalkan ngisi, harus nyiapin materi misalkan. Menyiapkan materi dulu, baca dulu, PowerPoint, walaupun mungkin kalau udah setahun sama diulang-ulang lagi gitu. Tapi masa sekarang dunia informasi, ketika dosen tidak mencari, wah Pak nggak gitu Pak, Bapak belum baca yang baru nih, gitu. Kan nggak enak, nggak menarik di sini. Makanya di sini bahwasannya tiap posisi itu punya tantangan. Kemudian kalau gitu enakan yang nanya dong mahasiswa, bertanya. Sehingga layaknya seorang seperti ini gitu. Oh ternyata nggak juga mahasiswa tuh harus ngerjain tugas, ada ujian, ada presentasi.
dan macam-macam. Kemudian orang tua, kamu kapan lulus? Lama banget nggak lulus gitu misalkan. Nah, kemudian bertanya, kalau gitu habis lulus enak dong. Oh, ternyata nggak juga, menghadapi kenyataan kapan kawin, kerja di mana, dan lain-lain. Muncul berbagai macam pertanyaan. Nah, ini yang dihadapi. Begitu juga ada yang namanya, pernah lihat kan pekerjaan ini? Ini pekerjaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Jatuhnya terlalu jauh buminya gitu. Kalau jatuh meninggal atau cacat seumur hidup. Nah, ini yang terjadi. Ini semua contoh-contoh tadi adalah fakta kehidupan sehari-hari secara umum ya, walaupun nggak detail. Itu yang dialami oleh yang namanya manusia. Dan umur manusia pada umum berapa sih? 70 tahun. Menurut riwayat hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang lebih dari 70 tahun itu bonus gitu. Jadi rata-rata orang umur 70 tahun. Nah, setelah 70 tahun kemana mereka? Ini alamat yang kita semua dapat gitu. Mau kita suka, mau kita siap, maupun kita tidak siap, ini selalu ini jadi alamat. Jadi kalau kita baris di sini, tinggal nunggu timing aja. Yang tua itu belum tentu yang duluan. Yang muda juga belum tentu duluan. Jadi kapan waktunya? Yang pasti namanya ajal itu akan datang. Nah, kalau namanya kehidupan dunia 70 tahun tadi, kita butuh, gambar teru gitu. Tulang dibanting, keringat diperas, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk kehidupan alam kubur gimana? Ikhtiar seseorang. Apakah sama dengan yang mencari yang namanya tadi nafkah untuk dunia? Alam kubur. Itu juga gitu. Kemudian setelah dikubur, apakah problem selesai? Oh, ternyata enggak. Ada yang namanya yaumul mahsyar. Di sini kita ditimbang. Berdasarkan riwayat, yaumul mahsyar ini adalah 50.000 tahun. Itu ada riwayat Ahmad. Nah, kalau kita hitung-hitung, tadi di dunia itu 70 tahun. Berdasarkan riwayat lain, satu hari di akhirat nanti itu berumur 50. Satu harinya itu 50 tahun. Bila 50.000 tahun, satu hari 50.000 tahun. Kalau kita misalkan 70 tahun itu X hari, kira-kira X hari berapa lama? 70 bagi 50 kali satu hari, dapat angka sekitar 0,014 hari. Kalau gitu berapa kira-kira umur hidup kita nih? Hidup kita itu hanya sekitar 2 menit 1 detik. Jadi sangat pendek sekali, sangat short gitu. Sementara yang 2 menit 1 detik ini menentukan masa yang akan nanti abada gitu. Yang terus apa istilahnya? Tak terhingga gitu. Kalau bahasa matematika tak terhingga. Jadi kalau pinjam pakai salah satu Amir Midori, misalkan Pak Nopri bilang, hidup itu adalah titik. Titik itu hanya 2 menit 1 detik ini. Setelah itu apa? Setelah itu adalah akhirat. Dan masa akhirat itu nggak ada masa, kalau gitu saya pengen berbuat lagi, nggak bisa. Masa aktivitas itu hanya 2 menit 1 detik ini. Yang ini menentukan ending kita nanti. Karena waktunya pendek, apa yang harus dipersiapkan? Gitu. Kemudian setelah itu baru nanti kita akan, ini tentu saja nggak yang sebenarnya, cuma ingin bahwasanya surga dan neraka inilah yang nanti akan jadi alamat akhir kita. Dan itu semua ditentukan oleh dengan 2 menit 1 detik tadi. Jadi coba disimpulkan, dunia hanya 70 tahun, yang mana kita lihat tadi orang berusaha keras untuk yang namanya dunia. Kemudian dilanjut alam kubur. Kalau menurut Imam Ghazali, katanya alam kubur itu tidak lebih dari 7.000 tahun. Mungkin mohon koreksi kalau keliru di bagian ini. Kemudian ada yang namanya padang mahsyar sekitar 50.000 tahun. Kemudian akhirnya adalah surga ataupun neraka. Nah, seperti si bapak ini di tengah danau seorang diri. Bapak ini punya pilihan, mau berjalan mundur, mau maju ke kanan atau ke kiri ataupun lurus. Dia punya pilihan. Yang menentukan adalah siapa? Si bapak tersebut.
kecuali ada badai ya, mungkin nanti beda. Tapi kalau kita melihat hidup ini penuh pilihan. Kalau kita melihat contoh ini, alay. Kira-kira pilihan dia masa lalu itu bagaimana? Kira-kira dia dulu orang yang berprestasi, rajin mengaji, membaca kitab suci, seperti lagu jadi. Nah, apakah pilihan-pilihan hidup dia masa lalu merupakan pilihan-pilihan yang terbaik? Ternyata kan enggak. Mungkin dulu kalau maghrib disuruh ngaji orang tuanya bolos, sekolah juga bolos terus, dan seterusnya. Jadi masa lalu kita saat ini itu adalah hasil pilihan-pilihan kita masa lalu, termasuk si orang ini gitu. Begitu juga ini si bapak ini juga kadang orang sebenarnya wah saya mengeluh dengan kondisi dia saat ini. Padahal keluhan dia bisa jadi karena adalah pilihan-pilihan hidup masa lalu dia gitu. Termasuk adalah misalkan si tukang becak ini. Yang ini bisa teman-teman tebak lah. Kira-kira beliau ini cum laude nggak? Juga ya. Bisa jadi gitu. Ternyata dia lagi ini memikirkan. Nggak pernah bolos kayaknya, yang lain bolos. Dia nggak pernah bolos untuk menarik becak. Yang lain lagi Narik ya, itu. Ini part-time dia part-time. itu lagi diskusi. Lagi seminar di belakang. Oke, ini saya satu contoh. Ada beliau nih namanya Mas Rashid. Mas Rashid ini ngambil aja sih sampel. Contoh adalah Mas Rashid. Mas Rashid ini beliau adalah mahasiswa IPB Bogor. Beliau ini itu dari satu desa di Jawa Timur dan dia sangat miskin. Saking miskinnya ketika dapat beasiswa, dapat kuliah di IPB, kemudian bilang, "Bu, saya mau kuliah." "Lele, buat apa sampean kuliah gitu?" Kenapa? Kita nggak punya apa-apa gitu. Tapi karena motivasi beliau yang tinggi, akhirnya dia berangkat saja. Karena nggak punya duit, apa yang dia lakukan ketika masa kuliah? Dia jualan. Kemudian bahkan sampai dia jualan yang namanya es buah. Ketika malam dia ngapain? Apakah dia leher? Enggak. Dia nyantri ke pondok gitu. Sehingga dia memang begitu besar ikhtiarnya. Nah, ini contoh masa muda, fotonya jadul ya. Siapa? Mana Mas? Yang ini. Tapi setelah sekarang ikhtiarnya apa? Dia jadi seorang pembicara. Bahkan dia punya omset. Jadi dari ikhtiar yang tadi itu omsetnya itu bisa sampai 5 miliar. Bayangkan dari yang nggak punya apa-apa sampai akhirnya bisa bahkan menjadi pembicara di komunitas pengusaha. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi dalam sekejap abakadabra gitu. Tapi kenapa? Karena pilihan-pilihan hidup dia. Nah, kalau ini gimana? Masa depannya akan seperti apa? Kalau hari ini adalah pilihan masa lalu, maka masa depan adalah pilihan kita hari ini. Model. Kira-kira anak-anak begini akan jadi apa masa depannya? Model rokok. Model rokok. Iklan rokok gitu. Oh, jangan salah. Kira-kira gimana? HD. Kalau anak ini tidak berubah dari kondisi yang sekarang, tidak tiba-tiba misalkan yang mengingatkan dia sadar, selama itu tidak terjadi, maka kurang lebih hasilnya adalah seperti yang tadi di atas gitu. Jadi berandalan, jadi preman, jadi pemalak, jadi penjahat dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi. Ya, jadi jangan kayak gini ya. Tutup mata kok. Ini juga. Kira-kira apa? Nah, ini yang apa yang terjadi gitu. Nah, ini di slide aja ya, nggak baik. Jadi apa? Jadi pilihan itu biasanya hanya satu, nggak mungkin dua. Kalau kita pengen baca Quran, nggak bisa kita di saat yang sama pengen nonton TV misalkan, atau dengerin istri ngomong, nggak bisa. Jadi satu saat biasanya selalu pilihan itu adalah satu. Ketika kita milih dua-duanya yang ada adalah nggak fokus. Ketika nggak fokus, apa yang terjadi? Nggak dapat semua malah. Jadi pilihan hanya satu, mau jadi orang beriman atau jadi orang kafir.
mau jadi orang yang rajin apa jadi orang pemalas. Nah itu semua adalah pilihan. Nah, apa menurut teman-teman tiangnya ada berapa jumlahnya? 2. 3. Pusing. Menurut teman-teman ada berapa tiangnya? Yang mana yang benar? Yang benar adalah kita hanya memilih salah satu. Kalau kita lihat atas, bawah kosa, oh tiangnya 2, maka kita benar. Kalau kita mau lihat bawah, oh 3 benar. Artinya apa? Pilihan itu hanya satu. Pilihan itu hanya satu. Kalau mau fokus ya, kalau kita lihat dulu yang ada liar, pusing, gitu. Cek orang Sunda mah. Sekarang ini, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Kotak. Jumlah kotak ya. Yang terlihat ya, bukan yang tersembunyi nggak usah di itu. Ya kubus, sorry. Kubus. Kardus. 6. Ada lagi? Selain 6 ada? Terlihat kan? Hah? Di balik itu Ada yang 7. Oke. Yang benar ya dua-duanya. Bisa dulunya. Oh, dari atas. Jadi adalah tergantung sudut pandang. Cuma bisa lihat yang bawah, cuma nongkrong yang intinya nggak bisa. Dapat ngasa. Ya, jadi semua adalah tergantung pilihan hidup kita. Nah, makanya benarlah firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah keadaannya sendiri. Artinya dia merubah keadaan sendiri itu adalah pilihan-pilihan hidup dia. Setiap pilihan ada risiko. Oke, kita lihat. Setiap pilihan ada risiko. Termasuk si orang ini yang jadi pagar betis. Dia lebih memilih apa coba? Balik badan, oh biar aman. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin lucu bagi kita gitu. Artinya apa? Setiap pilihan itu ada risikonya. Dia ngadep depan ada risiko, ngadep belakang juga ada risiko. Kenapa? Ternyata bolanya mantul. Artinya setiap pilihan itu punya konsekuensi, punya yang namanya investasi, punya yang namanya resiko. So, pilihannya adalah hanya 2. Menjadi biasa atau menjadi istimewa. Ini sederhananya lah, bukan berarti yang uangnya dikit nggak mulia gitu. Tapi secara sederhana, orang yang istimewa biasanya uangnya lebih banyak. Terlepas dari halal atau haram, gitu. Lebih banyak. Bahkan lebih tebal. Istimewa misalkan dia koruptor ya. Orang biasa, koinnya 1 tapi emas misalkan. Ya ini apartemen. Permainan. Oke, sekarang yang Padri, kira-kira gimana nih? Yang main bola lebih istimewa apa penonton yang lebih istimewa? Nontonnya. Kenapa dia harus bayar mahal? Ternyata kan pemain bola yang hanya 22 orang itu lebih istimewa. Kenapa? Sampai dia dibayar mahal, ditransfer bermiliar-miliar gitu. Tapi penonton lihat, dia mengeluarkan bahkan teriak-teriak, habis itu capek, mabok. Kalau orang mana? Orang Inggris misalkan hooligan. Ternyata yang istimewa adalah cerita dari sini adalah yang istimewa itu biasanya adalah sedikit. Yang biasanya banyak. Termasuk ini, mana yang lebih istimewa? Adalah yang menutup aurat. Ini tidak menutup aurat. Ya, inilah ekstremis ini. Maka di sini adalah pilihan-pilihan istimewa yang Allah ingatkan kepada kita semua manusia melalui Rasulullah SAW. Yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Dan sungguhnya kami jadikan isi jahanam itu dari mana? Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kebanyakan. Makanya ketika kita mengikuti kebanyakan tanpa kita punya pegangan atau pilihan-pilihan hidup kita itu mengikuti kebanyakan orang, maka bersiap-siaplah. Ketika memang yang diikuti itu adalah tidak merujuk kepada yang Allah gariskan. Kemudian
minal jin wal insi. Lahu qulubul la yafqahuna biha. Dia punya kulub. Dia punya kulub, tapi dia tidak gunakan untuk berpikir. Jadi kulub ini bisa berarti hati, bisa juga pikiran. Kemudian walahum ayunun li yubsirun biha. La yubsiru biha. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Jadi bukan melihat normal tapi berpikir. Kemudian walahum adanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang hak. Kemudian ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah, lebih hina. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu ada orang-orang yang lalai. Nah inilah, jadi makanya kita jangan orang ke kanan dia ke kanan, orang ke kiri. Tapi kita adalah pada dasarnya punya pilihan. Wah, saya mau pengen ikut ini karena si A lah, saya mau pengen ikut karena si B lah. Silakan, tapi ingat, itu semua kan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pilihan-pilihan untuk tidak memilih misalkan. Itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau istimewa gimana? Istimewa dunia atau akhirat? Kita tentu saja pengen kedua-duanya. Bisa aja Bang. Ini adalah pilihan hidup susah, pilihan hidup mudah. Apa berat? Bahwasanya ketika kita memilih kebanyakan orang, artinya menjadi orang biasa itu tidak sulit. Kenapa? Karena memang risikonya sedikit. Tidak dihina, tidak dicerca, tidak dikucilkan, tidak diabaikan gitu. Tapi begitu kita jadi orang spesial, apa? Cercaan, lo sok tahu lo, lo gaya lo baru pulang dari Jepang, macam-macam. Suara-suara sumbang muncul, sok pinter dan macam-macam. Artinya pilihan hidup itu banyak konsekuensinya. Maka di sini dalam surah Al-Araf ayat 34, walikulli ummatin ajal, bahwasannya tiap-tiap umat itu punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah, maka dia tidak bisa mengundurkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan dia tidak bisa memajukan. Artinya di sini mengingatkan kepada kita yang namanya hidup itu sudah ada timingnya. Kapan waktunya, tunggulah saatnya. Terus kalau udah tahu sawat gitu misalkan, apa yang harus kita lakukan? Nah ini adalah pertanyaan yang harus kita pilih, pilihan-pilihan hidup. Termasuk teman-teman nih, luar biasa teman-teman Midori, apa yang dia lakukan? Misalkan Asli, Rama misalkan, atau tim juri masak misalkan. Mereka memilih itu kenapa? Karena memang mereka tahu pilihan-pilihannya. Oh teman-teman lapar dan seterusnya. Dan di sini teman-teman yang hadir di sini itu juga kenapa teman-teman mau datang ke sini? Tidak lain adalah karena memang tahu pilihan ini. Bahwasanya ini salah satu cara bekal kita untuk yang namanya yaumil akhir nanti. Nah ini mungkin udah pernah nonton ya. Aduh, speaker. وعاد في الماضي والجديد واخر الصراعات الطيب وقد الإمام عليه كاتبينها الاسلام. Nah ini contoh sekilas kehidupan. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pulang dari sini kita juga nggak menjamin apakah masih hidup. Dan di sini kisah Nawaf, dan ini pilihan-pilihan yang diambil beberapa saat sebelum dia meninggal.
بدر بدر نواف Nah, ini Badar. رد علي Kita lihat kisahnya bagaimana dia dulu beberapa saat. هذه كان الاسعاف Artinya pilihan-pilihan kita saat انا itu نواف inilah yang menentukan. هذه كانت حياتي Ini hidup saya وهذه اختياراتي dan ini pilihan saya. Apa yang dia lakukan sebelum يا حبيبي dia asik telepon? انت فاكر المخرج ذاك اللي كان صح المخرج ذاك كان صح ما ادري ايش هاي يلا الصلاة Ibunya mengingatkan. Apa yang dia pilih di sini? ايوه طيب نواف يلا الصلاة طيب طيب يا امي طيب الله Yang اكبر ada memilih tidak sholat. Apa yang terjadi? Cerita arwahnya lah, dia flashback. Yang ada adalah dia menyesal. يلا في السريع بسرعه صباح Oh, oke. Ya, jadi tadi tuh ceritanya adalah bahwasannya kita tuh harus sholat gitu ya. Jadi pilihan-pilihan hidup kita itu menentukan akhirnya. Dan ketika kita tidak sholat, ketika nanti kita mati adalah yang ada adalah penyesalan. Kenapa menyesal? Karena kita tahu sudah ada yang resiko yang sangat luar biasa, yaitu adalah namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi adalah menyesal. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Ini adalah si Badar. Berapa saat sebelum dia kecelakaan, pilihannya apa yang dia lakukan? انا توي هذه كانت حياتي Ini hidup saya dan ini pilihan saya. Berapa saat sebelum meninggal? Dia asik main rezeki, tapi azan memanggil. Apa yang dia pilih? Temannya diajak sholat. Dan duluan. Apa yang dilakukan? Dia sholat. Dia mendirikan sholat. Dia nggak tahu bahwa setelah ini dia akan meninggal. Maka apa yang dia katakan di sini? Alhamdulillah, pilihan dia tepat saat itu. Dan di sini sangat penting, pilihan-pilihan hidup kita yang ini akan menentukan nanti ending akhir hidup kita. Nah, ini saya skip ya, jadi mirip lah kurang lebih. Nah, ini satu sebelum terakhir. Kira-kira dari lilin ini, kalau anggap ini adalah umur manusia atau hidup seorang manusia, kira-kira yang mati duluan yang mana? Yang lebih pendek apa yang lebih panjang? Kita nggak ada yang tahu. Walaupun mungkin kita merasa lilin kita masih panjang kok, masih muda kok, tapi nggak ada yang jamin. Bisa saja tiba-tiba ada yang niup atau ada lalat kesini sehingga mati gitu. Artinya adalah umur nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti ajal itu adalah siap menanti. Tinggal gimana cara kita. Nah, ajal itu biasanya menjemput pada saat kita tidak siap. Makanya bagaimana menyiapkannya? Maka siapkanlah setiap saat, siapkanlah pada setiap pilihan kita. Nah, itu kira-kira. Walau misal. Mungkin nanti tema menarik lanjutnya dilanjutkan oleh satu lagi. Jazakallah khair kepada Bang Debi atas share yang sangat inspirasional, yang semoga dapat memotivasi kita untuk selalu menentukan pilihan yang benar di dalam hidup kita. Baik, akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya Nambahin mungkin. atau menambahkan. Jadi akang-akang atau yang di belakang. Pak Aziz. Kita mau dilanjut ke sarapan.
Kalau gitu kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya. Eh, kita sediakan hadiah tentunya. Jadi ada 2 buku. Ini boleh pilih bukunya yang mana gitu. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini gitu. Pertanyaannya tadi sebenarnya ada di slide gitu. Yaitu ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Di situ disebutkan tentang isi neraka jahanam. Jadi disebutkan ada 4 kalau nggak salah ya, 4 kalau nggak salah. 4 kategori, bukan kategori apa ya, perumpamaan atau sifat dari orang-orang yang ada di neraka jahanam gitu. Yang bisa menyebutkan 4 ini boleh memilih. Hintnya adalah udah dikasih hint. Ada nggak sebelum dikasih hint langsung? 4. 3 nggak boleh 1 deh 1. Bentar, dilihat dulu, nyontek dulu. Kalau belum nyontek semuanya nyontek. Nggak boleh nyontek ya? Saya doang yang boleh nyontek. Panitia mungkin. 4. Ada 4 dan ini ada di lagu terkenal gitu. Membuat lagunya apa sih? Lagunya yang 3 ada di lagu terkenal berkaitan dengan anggota tubuh. Silakan. Ayo, berani aja, berani. Itu tuh anaknya Mas Gerard. Sidik, mana? Sidik, silakan. Lagi nyari Sidik. Ini Sidik. Oke, 3 aja, 3. Silakan Fajri. Dikasih kulit dan tidak berpikir. Ulangi lagi. Yang pertama, Diberi bulu yang punya hati. hati tapi tidak berpikir. Salah ya? Kurang tepat. Tapi ya silakan dicoba lagi. Bukunya separuh. Mata tidak melihat, penglihatan tidak melihat, telinga tidak mendengar. Salah juga ya salah. Boleh. Terima kasih Sak. Silakan Pak Jiri dipilih. Yang kanan aja deh. Yang kanan. Silakan. Saya kiri Jiri. Jadi yang lebih tepatnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi mempunyai hati tetapi tidak untuk memahami. Memahami dalam artian di sini ada kurungnya ayat-ayat Allah. Saya juga. Dan kemudian mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan yang keempat itu mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ada lagi nggak yang maksudnya 3 orang tiga golongan ini adalah seperti binatang ternak. Ya, Ada terakhirnya nggak? Oke. Kalau nggak salah ada yang lalai itu. Oh iya, mereka itu orang yang lalai. Berarti masih banyak sebenarnya. Berarti kalau aku tadi jawab lalai itu bener Lalai ya? itu bukan binatang. Lalai itu semuanya berarti. Oke, baik, kita lanjutkan saja kepada pemateri yang kedua, yaitu tentang bisa dilihat saja kepelayanan Midori, yaitu mencetak pelayan-pelayan umat seperti visi Midori kita yang sampai saat ini. Saya serahkan kepada Ustaz Topan. Saja.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rekan sekalian, sebagai bagian dari Midori Camp kali ini, ya, saya mendapat amanah pemateri terakhir. Awalnya sebenarnya Kang Debi terakhir ya, tapi setelah diskusi, wah ternyata materi Kang Debi lebih mendasar, sehingga didahulukan. Insya Allah kita coba sebenarnya bisa diskusi nanti ya, semua harapannya dengan tema kepelayanan Midori. Kalau di luar mungkin judulnya menjadi Midori Leadership ya, tapi dalam Midori istilah leadership itu kepelayanan. Ada poin pertama yang saya ingin share dan terus terang buat saya lumayan, orang bilang mind blowing ya, ketika memperhatikan bagian dari hadis ini. Saya sering dengar hadis ini, mungkin rekan-rekan sering dengar hadis ini, tapi terus terang bagian akhirnya kurang banyak kita perhatikan. Hadis yang terjadi, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, disebutkan ada orang Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian orang Arab Badui itu kencing. Rekan-rekan insya Allah ingat ya, orang Arab Badui itu kencing. Ceritanya biasanya kita bahas ketika kita membahas tentang hikmah dalam berdakwah, perlu dengan cara yang hikmah. Tapi yang luar biasa, ketika Nabi kita SAW melarang para sahabat untuk mengingatkan orang Arab Badui ini, Nabi kita SAW mengingatkan tentang siapa mereka dan untuk apa mereka itu diutus ya, dalam bahasanya seperti itu. Sehingga bagian akhir ini mengingatkan kita kepada peran yang harus dimainkan oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Nabi kita SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan ganggu dia, dan Nabi SAW mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, tub'atsuna muyassirin wala tub'atsuna mu'sirin. Ya, kan luar biasa ya. Innakum, sesungguhnya kalian. Jadi diingatkannya bukan jangan nanti gimana, nanti mengganggu, tapi diingatkan tentang siapa kalian itu. Innakum, sesungguhnya kalian itu tub'atsuna muyassirin. Kalian itu diutus muyassirina, untuk memudahkan. Wala tub'atsuna mu'sirin. Kalian, yaitu para sahabat dan itu juga kita umat Islam, itu hadir untuk memudahkan. Ini kembali, ini peran yang begitu luar biasa. Jadi poin pertama kita, Muslim itu memudahkan. Seorang Muslim dia hadir untuk memberikan kemudahan. Ya, seorang Muslim hadir untuk memberikan kemudahan. Kalau kita bicara agama, maka dalam hadis yang sahih juga, ya, Nabi kita SAW mengatakan dengan begitu jelas, inna din yusrun. Agama itu mudah. Ya, dan orang yang menyusahkan agama, itu Nabi SAW dalam hadis mengatakan dia akan kalah. Jadi dia akan kalah oleh standar dia sendiri. Dia bikin agama dengan tidak boleh nikah misalnya. Akhirnya dia kalah. Ya, akhirnya banyak yang juga tetap menikah. Jadi Islam itu mudah, Muslim itu memudahkan. Jadi ini yang luar biasa, Muslim itu memudahkan. Dan kembali, ini peran yang menurut saya begitu esensi ya. Kita hadir, itu ternyata untuk sebuah peran yang luar biasa, memudahkan, make things easy buat orang lain. Dan ini bisa menjadi guidance kita dalam setiap yang kita kerjakan, menjadi evaluasi kita, sudahkah kita memudahkan. Ya, ini dari hadis dari Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ada juga dari nas lain yang kita coba simpulkan, yaitu dari kisah atau dari ayat yang masyhur surah Ali Imran 110 ya, yang masyhur tentang itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Perhatikan di lafaz ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ya. Maka maknanya dalam riwayatnya disebutkan dia bukan khair minan nas. Jadi dia bukan terbaik di antara manusia, tapi dia terbaik bagi manusia. Beda nggak? Terbaik di antara manusia dengan terbaik bagi manusia. Jadi lebih ke dampak. Jadi kita tidak bertanya siapa yang paling pintar di sini, tapi standarnya adalah siapa yang kepintarannya paling bermanfaat terhadap kita. Selalu pertanyaannya adalah bagaimana dampak dia terhadap lingkungannya, bagaimana dampak dia terhadap sekitarnya. Pintar sih, oke pintar.
Tapi ternyata bukan itu. Pintar tentu penting, karena semakin dia pintar, potensi dia untuk memudahkan harusnya lebih besar. Kalau bagaimana materinya Kang Debbie tadi, kalau dia memilih untuk bergerak, untuk memudahkan. Kalau dia tidak memilih, maka potensi ya tinggal potensi. Ya, dalam istilah kita, dan alhamdulillah tadi pagi ya, kalau untuk di Ikhwan ada materi dari Kang Radon ya, bagaimana impact ya, atau kontribusi. Ya, jadi perannya adalah di kontribusi. Dia bukan yang terbaik, saya paling pintar di kampung saya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa ya dampak saya terhadap kampung saya? Tadi pagi disebutkan orang-orang soleh itu selalu menjadi orang-orang yang diharapkan. Karena Muslim itu memudahkan, maka dia memang diharapkan oleh masyarakatnya. Jadi dari ceritakan Radon, kita teringat dari bahkan Nabi Soleh sendiri, ketika Nabi Soleh mengatakan ngajak akidah tauhid kepada kaumnya mengatakan kepada Nabi Soleh, qala qad kunta fina marjuwan qabla hada. Marjuwan itu istilahnya tadi sesuatu yang diharapkan. Jadi orang Muslim, para nabi itu adalah orang yang memang diharapkan di kaumnya. Mereka adalah orang yang diharapkan di kaumnya. Artinya orang yang baik, orang yang diharapkan di kaumnya. Ya, ini dasar pertama, dan terus terang hal ini yang menurut saya pribadi sangat penting untuk diingat ya. Memang banyak materi-materi keislaman umumnya untuk mengarahkan bagaimana kita bisa memudahkan. Dan kita bicara masalah takwa, ujungnya juga kemudahan ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, solusi. Kalau kita baca lanjut lagi 2 ayat di bawahnya ada Allah akan memudahkan urusannya. Jadi satu poin spesial yang ini harapannya menjadi karakternya warga Midori diantaranya, dia mengerti bahwa dia perlu memudahkan. Poin kedua, jadi ada bagaimana kita paham bahwasanya apa? Seorang Muslim ada peran besar, yaitu bagaimana dia berkontribusi untuk memudahkan. Yang kedua, setelah melihat peran tersebut, bagaimana kita ingin untuk memudahkan, ya? Bagaimana kita ingin memudahkan? Maka poin kedua yang ingin kita tanamkan adalah bahwa syukur, ya. Ada kita melihat kalau kita mau memudahkan bagaimana nih? Apa yang bisa kita punya? Sekarang kita mulai masuk ke dalam konteks Midori. Ya. Bahwasanya sebenarnya sering tadi malam dibahas, Pak Agus, masya Allah, alhamdulillah, mereview kembali kisah Midori, yang dari situ kelihatan begitu banyak yang perlu untuk kita syukuri. Kita bersama di sini, ya. Nah, ya, bertemu dengan begitu banyak potensi-potensi yang luar biasa, ya. Maka satu hal yang perlu untuk kita lakukan adalah bersyukur, mensyukuri. Terkait syukur ini untuk motivasi, ada 2 prinsip yang perlu dikenang. Syukur itu syarat, meskipun sama dengan tapi sebenarnya syarat ya. Syukur itu syarat kemenangan. Ayatnya Pak Amir pernah ngasih materi ini kalau nggak salah. Syukur itu syarat kemenangan ya.